Halo semuanya, kembali lagi di titik pencerahan. Apakah kalian pernah merasa tidak yakin dengan kemampuan diri sendiri atau sering merasa tertekan dengan keadaan sekitar? Di video kali ini, kita akan membahas tentang tanda-tanda seseorang yang memiliki mental lemah. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Yuk, kita mulai! 1. Mudah tertekan oleh kritik. Orang yang memiliki mental lemah biasanya sangat mudah tertekan oleh kritik, baik itu kritik membangun maupun yang menjatuhkan. Mereka cenderung merasa diserang dan sulit menerima masukan dengan lapang dada. Orang dengan mental yang lemah seringkali melihat kritik sebagai ancaman terhadap harga diri mereka. Ketika menerima kritik, mereka cenderung merasakan emosi negatif seperti marah, sedih, atau bahkan putus asa. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan mereka untuk memisahkan kritik terhadap tindakan atau hasil kerja mereka dari kritik terhadap pribadi mereka. Mereka mungkin mengalami kecemasan yang meningkat karena takut membuat kesalahan yang sama di masa depan, yang akhirnya menghambat kinerja mereka. Rasa takut ini bisa membuat mereka enggan mencoba hal-hal baru atau mengambil risiko, sehingga menghambat perkembangan pribadi dan profesional. Selain itu, orang dengan mental yang lemah seringkali memiliki dialog internal yang negatif. Mereka cenderung memperbesar kritik yang diterima dan memutarbalikannya menjadi sesuatu yang lebih buruk dari kenyataan. Hal ini bisa memperparah perasaan tidak berharga dan rendah diri. Untuk mengatasi kecenderungan ini, penting bagi mereka untuk mengembangkan kemampuan mengelola emosi dan meningkatkan rasa percaya diri. Salah satu cara adalah dengan belajar melihat kritik sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang, bukan sebagai serangan pribadi. Selain itu, dukungan dari lingkungan yang positif dan membangun, serta latihan dalam penerimaan diri, dapat membantu memperkuat mental dan mengurangi dampak negatif dari kritik dalam jangka panjang. Kemampuan menerima kritik dengan baik adalah keterampilan penting yang dapat meningkatkan resilien, kreativitas, dan kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. 2. Kurang percaya diri. Tanda lainnya adalah kurangnya rasa percaya diri. Mereka sering merasa tidak yakin dengan kemampuan diri sendiri dan merasa bahwa mereka tidak layak untuk mencapai kesuksesan. Kurangnya rasa percaya diri bisa menjadi hambatan besar dalam berbagai aspek kehidupan. Individu yang kurang percaya diri cenderung meragukan kemampuan mereka sendiri, sehingga seringkali mereka merasa tidak cukup baik atau tidak layak untuk mencapai kesuksesan. Perasaan ini bisa timbul dari berbagai sumber, seperti pengalaman masa lalu yang negatif, kritik yang berlebihan dari lingkungan sekitar, atau standar yang terlalu tinggi yang mereka tetapkan untuk diri mereka sendiri. Orang yang kurang percaya diri mungkin sering menghindari tantangan atau peluang baru karena takut gagal atau takut tidak memenuhi harapan orang lain. Mereka juga mungkin sulit untuk menerima pujian atau penghargaan, merasa bahwa mereka tidak benar-benar pantas menerimanya. Hal ini bisa menyebabkan mereka kehilangan banyak kesempatan untuk berkembang dan mencapai potensi penuh mereka. Selain itu, kurangnya rasa percaya diri dapat mempengaruhi hubungan interpersonal. Orang yang tidak percaya diri mungkin merasa sulit untuk bersikap tegas atau menyuarakan pendapat mereka, sehingga mereka bisa menjadi lebih mudah dipengaruhi atau dimanfaatkan oleh orang lain. Mereka mungkin juga mengalami kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat dan saling mendukung karena rasa takut akan penolakan atau penilaian negatif. Untuk mengatasi kurangnya rasa percaya diri, penting untuk mulai dengan mengenali dan memahami penyebabnya. Membuat perubahan positif bisa dimulai dengan menetapkan tujuan-tujuan kecil dan realistis yang bisa dicapai, sehingga membantu membangun rasa pencapaian dan kepercayaan diri secara bertahap. Mendapatkan dukungan dari teman, keluarga, atau profesional juga bisa sangat membantu dalam proses ini. Terlibat dalam kegiatan yang bisa meningkatkan keterampilan atau pengetahuan juga bisa membantu memperkuat rasa percaya diri. Secara keseluruhan, membangun rasa percaya diri adalah proses yang memerlukan waktu dan usaha, tetapi dengan ketekunan dan dukungan yang tepat, setiap individu bisa belajar untuk menghargai diri mereka sendiri dan percaya pada kemampuan mereka untuk mencapai kesuksesan. 3. Sulit menghadapi kegagalan. Kegagalan adalah bagian dari kehidupan, namun bagi mereka yang memiliki mental lemah, kegagalan bisa terasa sangat menghancurkan. Mereka cenderung menyerah dengan cepat dan merasa putus asa ketika menghadapi kegagalan.
Mental yang lemah membuat seseorang lebih fokus pada aspek negatif dari kegagalan daripada melihatnya sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Mereka mungkin merasa tidak berdaya, berpikir bahwa mereka tidak mampu melakukan apapun untuk mengubah keadaan, dan seringkali membiarkan rasa takut akan kegagalan berikutnya menghambat mereka untuk mencoba lagi. Orang dengan mental lemah juga seringkali memiliki harga diri yang rendah. Ketika mereka gagal, mereka menganggap kegagalan tersebut sebagai refleksi dari nilai diri mereka, bukan sebagai bagian dari proses belajar. Hal ini dapat memperburuk perasaan tidak berharga dan menurunkan motivasi untuk berusaha kembali. Mereka juga cenderung membandingkan diri mereka dengan orang lain yang sukses, yang semakin memperparah rasa rendah diri dan ketidakmampuan. Selain itu, mereka mungkin mengalami kesulitan dalam menerima kritik atau umpan balik yang konstruktif. Setiap komentar negatif, walaupun dimaksudkan untuk membantu mereka memperbaiki diri, bisa dianggap sebagai serangan pribadi. Akibatnya, mereka mungkin menghindari situasi di mana mereka bisa belajar dari kegagalan atau kesalahan mereka, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan pribadi dan profesional mereka. Untuk mengatasi mental lemah ini, penting bagi seseorang untuk mengembangkan ketahanan mental. Ini melibatkan perubahan pola pikir dari melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya menjadi melihatnya sebagai peluang untuk belajar dan memperbaiki diri. Membangun rasa percaya diri dan harga diri yang sehat juga sangat penting. Dengan memiliki keyakinan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk bangkit kembali dari kegagalan, seseorang bisa lebih mudah mengatasi rasa takut dan cemas yang seringkali menyertai kegagalan. Selain itu, dukungan dari orang-orang di sekitar, seperti teman, keluarga, atau mentor, bisa sangat membantu. Mendapatkan perspektif dan dorongan dari orang lain dapat memberikan kekuatan dan motivasi yang diperlukan untuk terus maju. Dengan kombinasi dukungan eksternal dan usaha untuk membangun ketahanan internal, seseorang dapat belajar menghadapi kegagalan dengan lebih baik dan akhirnya mencapai kesuksesan yang diinginkan. 4. Ketergantungan pada pengakuan orang lain. Mereka sangat membutuhkan pengakuan dan pujian dari orang lain untuk merasa baik tentang diri mereka sendiri. Tanpa pengakuan tersebut, mereka bisa merasa tidak berharga dan kehilangan motivasi. Ketergantungan pada pengakuan orang lain seringkali menjadi dasar dari perasaan harga diri dan identitas seseorang. Orang yang sangat membutuhkan pengakuan dan pujian dari orang lain untuk merasa baik tentang diri mereka sendiri biasanya mengalami ketidakstabilan emosi ketika tidak mendapatkan perhatian atau apresiasi yang diharapkan. Ketergantungan ini bisa berasal dari berbagai faktor, seperti pengalaman masa kecil, lingkungan sosial, atau bahkan faktor genetik. Di masa kecil, individu yang tumbuh dalam lingkungan yang kurang memberikan dukungan atau apresiasi mungkin mengembangkan kebutuhan yang tinggi akan validasi eksternal. Ketika penghargaan dan pujian menjadi sumber utama dari rasa percaya diri, individu tersebut cenderung melakukan berbagai cara untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain, bahkan jika itu berarti mengorbankan keinginan atau nilai pribadi mereka. Dalam konteks sosial, media sosial juga memainkan peran besar dalam memperkuat ketergantungan ini. Platform seperti Instagram, Facebook, dan Twitter mendorong individu untuk mencari like, komentar positif, dan pengikut sebagai bentuk validasi. Ketika jumlah interaksi ini rendah, mereka mungkin merasa tidak berharga atau tidak dihargai, yang pada akhirnya dapat menyebabkan perasaan rendah diri dan hilangnya motivasi. Ketergantungan pada pengakuan orang lain juga dapat berdampak negatif pada hubungan pribadi. Individu yang selalu mencari pengakuan mungkin terlihat tidak tulus atau manipulatif, karena mereka lebih fokus pada mendapatkan pujian daripada membangun hubungan yang autentik. Selain itu, ketergantungan ini bisa mengarah pada stres dan kecemasan, karena individu terus-menerus merasa perlu untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Untuk mengatasi ketergantungan ini, penting bagi individu untuk mulai membangun rasa percaya diri yang berasal dari dalam diri mereka sendiri, bukan dari pengakuan eksternal. Ini bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti membangun self-awareness, memahami kekuatan dan kelemahan diri, serta mengenali nilai-nilai pribadi tanpa memerlukan validasi eksternal. Praktikkan self-compassion, memberikan kasih sayang pada diri sendiri dan tidak terlalu keras dalam menilai diri sendiri. Setting goals,
Menetapkan tujuan yang bermakna bagi diri sendiri dan berusaha mencapainya berdasarkan motivasi intrinsik, mengembangkan hubungan yang sehat, mencari dukungan dari teman dan keluarga yang memberikan apresiasi tulus tanpa syarat. Mindfulness dan meditasi, menggunakan teknik mindfulness untuk meningkatkan kesadaran dan penerimaan diri dengan mengurangi ketergantungan pada pengakuan orang lain. Individu dapat menemukan kepuasan yang lebih besar dalam hidup mereka, serta mengembangkan hubungan yang lebih autentik dan bermakna dengan orang lain. 5. Mudah merasa cemas. Rasa cemas yang berlebihan dan tidak beralasan juga menjadi salah satu tanda. Mereka seringkali merasa khawatir tentang hal-hal yang belum tentu terjadi dan sulit untuk merasa tenang. Rasa cemas yang berlebihan dan tidak beralasan juga menjadi salah satu tanda yang sering muncul pada individu yang mengalami kecemasan. Mereka seringkali merasa khawatir tentang hal-hal yang belum tentu terjadi, bahkan terhadap situasi yang sebenarnya tidak berisiko tinggi. Misalnya, seseorang mungkin merasa cemas berlebihan tentang kesehatannya meskipun tidak ada gejala atau tanda-tanda penyakit yang serius. Kecemasan ini dapat membuat seseorang sulit untuk merasa tenang atau rileks, karena pikiran mereka terus-menerus dibayangi oleh skenario negatif yang belum tentu terjadi. Orang yang mudah merasa cemas seringkali menunjukkan tanda-tanda fisik seperti jantung berdebar, keringat berlebih, gemetar, atau merasa lelah tanpa alasan yang jelas. Secara emosional, mereka mungkin merasa gelisah, tegang, atau mudah tersinggung. Kondisi ini bisa mengganggu aktivitas sehari-hari, seperti bekerja, berinteraksi dengan orang lain, atau tidur. Secara psikologis, kecemasan berlebihan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk genetika, pengalaman hidup yang traumatis, atau ketidakseimbangan kimia dalam otak. Beberapa individu mungkin memiliki kecenderungan alami untuk merasa cemas, sementara yang lain mungkin mengembangkan rasa cemas sebagai respons terhadap tekanan hidup atau perubahan besar dalam hidup mereka. Untuk mengatasi kecemasan berlebihan, penting bagi individu untuk mengenali gejala-gejala yang mereka alami dan mencari bantuan profesional jika diperlukan. Terapi, seperti terapi kognitif perilaku, CBT, dapat membantu individu memahami dan mengelola pikiran cemas mereka. Selain itu, teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau latihan pernapasan dalam dapat membantu meredakan ketegangan fisik dan emosional yang terkait dengan kecemasan. Dukungan dari keluarga dan teman-teman juga sangat penting untuk membantu seseorang merasa didukung dan dipahami selama menghadapi kecemasan. 6. Menghindari tanggung jawab. Orang dengan mental lemah seringkali menghindari tanggung jawab karena takut gagal atau takut tidak mampu melaksanakannya dengan baik. Mereka lebih memilih berada dalam zona nyaman daripada menghadapi tantangan. Mental yang lemah bukanlah sesuatu yang tidak bisa diubah. Dengan kesadaran diri dan usaha yang konsisten, kita semua bisa memperkuat mental kita dan menjadi pribadi yang lebih tangguh. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Yang terpenting adalah bagaimana kita berusaha untuk terus berkembang dan menjadi lebih baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini jika kalian merasa informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat dalam menjalani hari-harimu.